Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد فضل بن رملي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخ وإلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Kita meneruskan kajian kita mengaji kitab Wasiyatul Mustafa li'il Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama, ya Ali, wahai Ali. Lamma khalaqallahu al-jannata, ketika Allah Ta'ala menciptakan surga. Qalat, maka berkata surga, ya Rabb, lima khalaqtani, ya Allah, buat apa engkau menciptakanku? Qala, maka kemudian Allah berfirman, likulli sakhiyyin wa taqiyyin, kamu ini diperuntukkan buat orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Nah, sampai jadikan rumus nih. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Kalau sampai mau masuk ke sana, ya jadi orang yang loman, yang dermawan. Qalat, maka kemudian surga berkata, raditu, oleh wis kaya ngono ya aku ridho. Saya ridho ya Allah. Karena dibuat untuk orang yang dermawan dan takwa. Wa qalat an-naru, kemudian neraka berkata, ya Rabb, lima khalaqtani, engkau menciptakanku buat apa ya Allah? Qala, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, likulli bakhilin wa mutakabbir, kamu ini saya ciptakan neraka diperuntukkan untuk orang yang medit, pelit, kikir, bakhil. Wa mutakabbirin, dan untuk orang yang sombong. Nah niku. Bakhil dan orang yang sombong, medit. Ya. Kadang ini kita itu sering menuduh orang wong iku medit. Kita nggak ngoreksi diri sendiri. Padahal seringkali ketika kita misalkan bilang orang itu loh kok mau meditnya bukan main. Nah itu sebenarnya bukan orang yang medit, tapi bisa jadi kitanya yang tamak. Kita yang tamak. Kita menuduh orang bakhil itu karena orang yang kita kenal, kemudian orangnya itu nggak ngasih ke kita, maka kita bikin klaim bakhil. Nah, coba kalau misalkan ada pejabat-pejabat yang lain dan sebagainya yang kita nggak kenal, ya nggak tahu ngek dewi, nggak pernah ngasih ke kita. Nah, kita nggak bilang ke mereka pejabat itu kok medit, enggak ada. Tapi begitu tonggone
diklaim medit itu. Nah, jadi daripada nuduh orang bakhil, mendingan kita koreksi diri sendiri. Jangan-jangan kita yang tamak, jangan-jangan kita yang sing ngarep-ngarep. Nah, ya. Tapi di sisi lain memang bakhil niku tidak baik. Ya, jadi harus meluangkan untuk bersedekah, untuk memberi dan lain sebagainya. Neraka itu juga diperuntukkan untuk orang yang sombong. Hati-hati sombong nih. Sombong niku at-takabbur ridai dalam hadis qudsi nggih. Sombong itu adalah selendangku, selendangnya Gusti Allah. Lah kok kurang ajar ana menungso sing pakai selendangnya Gusti Allah. Kalau Allah berhak untuk sombong, al-mutakabbir. Kenapa loh? Allah yang mempunyai segalanya kok. Mempunyai langit, bumi, surga, neraka, kita ini juga semuanya milik Allah. Nah, kita ini sombong kok wani. Padahal ya cuma menungso, keluar dari sperma. Ya, bentukane sing ngene-ngene iki ya pesek, ireng, ngentutan. Mari ngono kok ya mati. Lah ngono kok sombong. Sak sugi-sugi kok ya dipendem. Apa yang disombongkan? Nah, jadi yang berhak sombong ya al-mutakabbir, Allah. Makanya hadits qudsi mengatakan takabur itu, sombong itu adalah selendangku. Yang pantas menggunakan ya Allah. Ya. Kalau manusia mau pejabat kayak mau apa kayak gak pantas untuk sombong. Qalat, kemudian neraka tadi mengatakan ketika dibilang bahwa neraka ini untuk orang yang bakhil dan untuk orang yang sombong. Ana lahuma, saya ini memang untuk mereka berdua, untuk orang yang bakhil dan sombong. Ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawahu kanat al-jannatu ma'wahu. Wahai Ali, barang siapa yang menentang hawa nafsunya, kanat al-jannatu, maka surga ma'wahu, itu adalah tempatnya. Jadi semua manusia itu pasti ada yang namanya hawa nafsu. Ada yang namanya hati, ada yang namanya pikiran. Nah, sing bahaya ini hawa nafsu nih. Ya. Kalau orang yang dalam hadis lain dikatakan al-ajiz manittaba'a nafsahu hawaha. Al-ajiz manittaba'a nafsaha hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis dikatakan begitu. Orang yang lemah itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, kemudian kepada Allah cuma berangan-angan kosong. Dia kepengen marah dituruti, pengen ini dituruti, pengen itu dituruti. Keinginannya dituruti. Hakikatnya dia itu lemah karena kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Nah, ini orang yang lemah. Jadi hawa nafsu ini memang untuk dikontrol, untuk dimanage. Ya, dalam hadis dalam Al-Qur'an dikatakan man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Cocok sama ini. Ya. Barang siapa yang takut dengan kedudukan Allah Ta'ala, wa nahan nafsa, dan memanajemen nafsunya, dia menahan nafsunya, fa innal jannata hiya ma'wa, maka surgalah tempatnya. Sama seperti ini. Jadi hati-hati. Jadi kita niki ada perangkat namanya hati, hawa nafsu, pikiran. Yang perlu dihati-hati itu adalah hawa nafsu. Ojo dituruti kabeh. Waman ata'a hawahu, waman ata'a hawaha, sapa wong sing taat. Ya. Siapa orang yang taat dengan hawa nafsunya, kana jahannamu mathwahu. Maka jahannamlah tempatnya. Jadi hati-hati, gandengan setan nih hawa nafsu nih. Nah, makanya kita puasa niku, ya puasa Ramadan salah satunya untuk ngajari nafsu yang ada dalam diri kita untuk menaklukkan hawa nafsu diri kita. Dalam Dhurratun Nasihin kalau saya tidak salah nih kitab. Jadi dulu Allah Ta'ala niku ketika belum menciptakan apa-apa, Allah menciptakan akal sama nafsu. Suatu saat akal dipanggil, ya, akal ditanya oleh Allah Ta'ala, ya akal man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu. Akal pinter, jawabannya pas.
Ana anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, sedangkan aku ini adalah hambamu yang lemah. Pinter mlebu surga. Giliran nafs, ya nafs, ta'al, kesini kamu nafsu. Ditanya, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu? Sombong nafsu ini. Ana wa anta. Ani wa inti. Aku ya aku, awakmu ya awakmu. Nah, singkat cerita, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, ngekek hawa nafsu. Kenapa? Wong dia diciptakan dari neraka kok. 100 tahun enggak mempan. Mentas keluar dari neraka, tanya lagi, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Jawabannya pancet. Susah memang nafsu ini. Ana wa anta, saya, engkau. Akhirnya singkatnya dipenjara. Gak dikei mangan, gak dikei ngombe, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum selama 100 tahun. Nah, baru itu kemudian nafsu mengatakan, nggih, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Ya, engkau ini memang Tuhanku, aku adalah hambamu yang lemah. Nah, 100 tahun yang dipenjara niku karena nafsu ini ada dalam diri kita, direduksi, dikonvert. Jadi 30 hari 1 bulan nih untuk puasa Ramadan dalam rangka untuk menaklukkan nafsu yang ada dalam diri kita. Ya Ali ittaqi da'watas akhi. Ittaqi, takutlah kamu wahai Ali. Da'watas akhi, takutlah kamu dengan doanya orang yang dermawan. Fa innahu, karena sesungguhnya doanya orang yang dermawan, mata athara, kapan-kapan dia atau ketika dia terpleset, athara apa athura ini? Athara. Akhadallahu biyadih, maka menggenggam siapa Allah menggenggam biyadih, tangannya. Nah, niki hati-hati. Orang dermawan niku doanya makbul. Jangan sampai kita menyakiti orang yang dermawan. Kalau sampai orang yang dermawan niku terpleset, mangkel siti, kemudian keluar doa yang jelek, awakmu ketabrak semut nanti. Nah, bisa ketabrak semut bener, karena dekingannya pusat, didekingi oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau sampai kepingin kepingin seperti ini, maka dermawanlah, maka lomanlah, suka memberi, suka sedekah dan sebagainya. Ya Ali, wahai Ali, man ad'ama musliman bitibi nafsin, wahai Ali, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang muslim, satu orang muslim, bitibi nafsin, dengan bagusnya hatinya, sukarela, kataballahu lahu, maka Allah menulis baginya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Asalkan memberi makanannya ini memang sukarela. Ya, ini cuma satu muslim tok loh, Pak. At'ama musliman, sopo wong sing ngei panganan kepada satu orang muslim sukarela, karena memang keikhlasan hatinya. Dia mendapatkan, ditulis oleh Allah Ta'ala, mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Ya. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan Allah juga menghapus darinya 1.000.000 kejelekan. Kemudian wa rafa'alahu alfa darajah, derajatnya juga diangkat sebanyak 1.000 derajat. Nah niku fadilahnya napa, memberi makanan kepada orang-orang yang muslim. Muslim niki bukan miskin saja, lek miskin ya tambah apik maneh kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi sering membantu. Apalagi di Indonesia ini orang-orang yang di bawah garis kemiskinan ini banyak sekali. Tapi lebih sip lagi ya, membuka lapangan pekerjaan yang mana di situ orang bisa mencari makan. Nah, itu kan sama juga dengan beri makan. Tambah sip mana nih? Ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Wahai Ali, cintailah saudaramu kama tuhibbu li nafsik, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Iki raja angel lagi. Orang kalau mencintai diri sendiri wake, ya. Kita itu pengen hidup enak, kepingin makan yang enak,
cari buka puasa yang enak, kepingin sahur yang enak, tidur kepingin itu semuanya kita lakukan kenapa? Karena kita sayang sama diri kita sendiri. Nah ini perintahnya, cintailah saudaramu sebagaimana kamu cinta terhadap diri sendiri. Wah angel ya, tapi memang begitu ajaran Islam. Nah, sebab itu kalau kita sukses, misalkan kita sukses, jangan lupa terhadap sekeliling kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah niki rumus umum. Tapi ada juga kebalikannya. Ya, kebalikannya apa? Temennya sukses, dia malah gak seneng. Wah kayak tunggali. Ya, punya teman berjuang bersama, satunya sukses, si gak sukses itu mangkel. Ada temennya nyalek berhasil jadi DPR, ngono mangkel. Padahal ini temennya ya wong sememi, orang Islam, ngono malah gak seneng. Ya. Malah kadang dinyinyiri, iku kok ono kiai jadi bupati, ono kiai kok jadi wakil bupati, ono kiai jadi Gus kok jadi DPR. Nah wong iku wong Islam, ya. Timbangane bupatine wong sing mendem, sing gak ngerti agama. Lek aku ya mendingan orang yang ngerti agama. Ngono. Coba misalkan kalau ada orang dari agama lain kemudian jadi bupati. Sampai ngelokno mboten. Tapi begitu temennya yang Islam, nah, itu malah dinyinyiri. Nah, ini juga kadang kebalikannya. Jadi harus mencintai, mencoba untuk menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi diri sendiri. Yani utlub al khaira inda sabahil wujuh. Wahai Ali, carilah kamu kebaikan inda sabahil wujuh, dari orang yang wajahnya cerah. Wajahnya cerah. Ojo wong sing peteng ngono sampean malah jaluk tolong dan sebagainya, malah dicelatui kadang. Ya, malah dicelatui, minta mau hutang ya, tapi sampai tahu orang itu medit ya, malah kadang malah ngomongi macam-macam dan sebagainya, gak diutangi bisa. Nah, jadi sampai kalau mau mencari kebaikan kepada orang yang wajahnya ini cerah, terang, orang yang bagus gitu loh. Kulo niku kadang dipelukutui juga sama mahasiswa, pernah Pak Sandi, tapi pelukutu sing apik. Ya, jadi beberapa mahasiswa niku minta ngaji kitab tafsir. Kalau nggak salah dulu kitabnya Badiuz Zaman Said Nursi, Al-Lama'at namanya. Jadi seminggu itu berapa kali ngaji gitu. Saya tuh nggak tahu kalau ternyata ngaji kayak gitu ono duit. Maksudnya dari kampus itu ternyata dikasih duit. Nah, setelah 1 semester datang ini mahasiswa, Ustaz niki ngaji kemarin dari pihak kampus dapat uang, dapat 2 juta. Padahal kayak 2 juta kok gak nyingkir gitu. Tiba Ustaz ini kami mahasiswa kan biasanya aktif organisasi. Kami ada acara niki mau proposal. Jadi dikasih uang, habis itu kan proposal. Gak ngeki ora penak. Akhirnya tak kekno kabeh. Ya wis iki kayak acaramu. Nah, itu mencari kebaikan indah sobahil wujuh. Jadi mencari kebaikan dari orang sing lagi wajahnya lagi cerah nih. Wa akrim ad-dhaif, dan muliakanlah tamu. Fa innahu idza nazala biqaumin, karena sesungguhnya tamu itu ketika datang kepada satu kaum, nazala ma'ahu rizquhu, maka datang bersamanya rezekinya. Tamu itu membawa rezeki, maka hormati. Rezeki itu bukan berarti tamunya bawa oleh-oleh, nggak selalu kayak gitu. Kadang pas lagi ngobrol, kemudian ada channel, ada link dan lain sebagainya. Tanya lobby ada misalkan lowongan pekerjaan untuk ponakannya dan lain sebagainya, itu semuanya rezeki. Jadi tamu niku bawa rezeki. Wa idza irtahala, apabila tamunya pulang, ya,
pergi, irtahala bidzunubi ahlil manzil, maka dia juga pergi membawa dosa-dosanya penduduk rumah tersebut. Ya kok penduduk apa? Ya penghuni rumah tersebut. Nah, enak. Jadi tamu itu ketika pulang membawa sebagian dosa-dosa kita. Kalau tamunya kita muliakan. Kalau tamunya malah dicelatui dan sebagainya. Ya tapi jadi tamu juga ya harus ngerti adab. Harus ngerti akhlak. Fayulqiha fil bahri. Kemudian dosa-dosanya tadi itu dilemparkan ke koyok-koyok, dilemparkan ke lautan. Terakhir, ya Ali, wahai Ali, lam tadkhul al malaikah. Malaikat itu tidak masuk baitan kepada sebuah rumah fihi tasawiru, yang mana di dalamnya ada patung-patung, wa tamathil, dan berhala. Nah, ini rumah-rumah sehingga ada patung-patungnya. Lah bagaimana misalkan di rumahnya ada wayang, apa itu nopo-nopo nih? Wayang. Apa? Ya, jadi dulu zamannya Wali Songo niku wayang niku, Pak. Wayang itu bentuknya persis seperti manusia. Akhirnya terjadi perselisihan fikih di antara para wali ini. Maka kemudian Sunan Kalijogo itu merubah bentuknya wayang itu. Makanya ada sing dikatakan manusia, tapi manusia gak ada sing bentuknya kayak gitu. Dikatakan hewan, ya hewan gak ada sing bentuknya kayak ngono. Irunge mancungnya kayak ngono. Kemudian perutnya besarnya kayak gitu. Makanya di wayang itu ada filosofinya. Napa? Fatruk ma bagha. Ya apa iku lagi? Fatruk jadi petruk, ma bagha jadi bagong. Terus khaira kebaikan niku jadi gareng khaira. Nah niku Sunan Kalijogo. Ndi mau? Malaikat juga gak masuk au'akun liwalideh, kalau di rumahnya ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maksudnya niki malaikat malaikat yang membawa rahmat. Jangan diartikan tekstual. Malaikat gak mlebu omah sing ana patunge. Ya wis aku gak gelem mati. Cek malaikat penyambut nyawa nanti gak masuk rumahku tak kei patung. Gak ngono. Ini patung yang membawa rahmat. Au baitan la yadkhuluhu dhaifun. Atau rumah yang tidak pernah atau yang tidak didatangi oleh tamu. Ya, rumahnya gak pernah didatangi tamu, ditutup rapet. Soalnya wedi karo bang. Jadi ditutup rapet. Kalau gak pernah kebagian kedatangan tamu malah bahaya, malaikat rahmat malah tidak datang. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'al آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والطمأنينة والسلام والمغفرة علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا المعاونة، وأمرها بالجلال كثيرا وتلمع من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة